Bu Isa, saya kebetulan menopause di usia yang relatif muda, 43 tahun. Masalahnya, saya sudah kehilangan keinginan untuk berhubungan dengan suami dari sejak sebelum menopause dan sekarang pun tidak punya gairah. Apa yang salah ya Bu Isa? Umurnya berapa Bu Lucy sekarang ya? Berapa Bu Lucy? Ini masuk ke fase menopause dini ya. Biasanya menopause dini ini mungkin ada masalah hormonal atau mungkin ada gangguan-gangguan yang ada di organ reproduksi wanita, ada miom kah, ada CA kah, akhirnya mungkin diangkat indung telurnya, diangkat rahimnya dan sebagainya ya. Masalah minat hubungan intim ini sebetulnya banyak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Bisa mungkin, apalagi tadi dikatakan sebelum menopause saja sudah kehilangan berhubungan intim itu, minat berhubungan intim. Ya. Kalau ditanya adakah yang salah, mungkin bukan salah ya. Mungkin kalau bagusnya diganti, adakah yang kurang? Nah, gitu. Karena kalau salah nanti kita nyalahin diri sendiri nanti sakit. Ya. Adakah yang kurang? Bisa jadi. Afwan Bunda Aisyah, ya. Ini Bu Lucy kasih keterangan katanya saat ini usianya 56 beliau. Oh gitu, ya, baik. Ya, jadi Bu Lucy, ya mungkin kita ganti ya kata adakah yang salah ya, adakah yang kurang. Kalau kurang iya, secara psikologis saja kita kurang dari dulu ini apa? Kurang kenal wataknya suami, kurang tahu dia sebetulnya maunya apa, karena laki-laki kadang-kadang nggak ngomongnya aja sedikit kan dia nggak bilang, misalnya dia bilang misalnya saya mau kamu misalnya ya malam jangan kerja gitu, tapi karena nggak ngomong gitu kan, jadi kan kita juga mikir boleh kali ya gitu. Nah, kekurangan paham inilah yang mengganggu mood atau mengganggu psikologis kita. Ditambah lagi ya, mungkin tadi ya saya belum dapat informasinya mengapa ibu menopause-nya dini. Mungkin tadi ada gangguan hormon, estrogennya udah mulai kurang juga. Tambah lagi itu, ya sudahlah secara psikologis karena kekurang fahaman ini, tambah si estrogen berkurang, udah. Tambah tuh rasanya, ya rasanya kayaknya kepaksa banget gitu ya. Nah, tapi apapun itu, seorang wanita yang masih bersama suaminya dan suaminya masih sehat dan masih juga ingin dilayani secara hubungan intim, ya mungkin si perempuannya menganggap aduh saya ini kepaksa gitu ya, tapi itu tetap sangat-sangat berguna ya. Tinggal ya kekurangannya lagi adalah ya kita tambahkan aja niatnya atau perkuat niatnya, ya Allah saya mendampingi suamiku di malam hari ya, melayaninya lillahi ta'ala. Dan mohon kekuatan, ya Allah, mohon kekuatan, ya Allah. Dan bukan hanya kekuatan, ya Allah, mohon kenikmatan, ya Allah. Karena itu bisa diminta. Ya, dan kita bicara sama rahim, bicara sama vagina, maaf ya. Wahai vagina, kita ngomong. Karena kan apa yang kita ucapkan dia jalan. Wahai vagina, ya. Mohon ya vagina, suamiku masih ingin berhubungan intim denganku. Mohon keluarkan cairan, mohon G-spot, bicara dong tentang G-spot, mohon ya G-spot, ya Allah saya izinkan saya bicara dengan G-spot vaginaku, untuk ya apabila ada stimulasi rangsangan dari suamiku, membuat kita menjadi orgasmus, itu bisa diomongin sebetulnya. Ya, nah itulah kekurangan kita nggak tahu, kita kurang tahu kalau tubuh bisa diajak ngomong gitu. Nah, lewat pertemuan ini kita tambah kekurangan itu. Karena sesuatu yang kurang bisa diisi. Tapi kalau kita anggap itu salah, malah lebih parah itu. Nanti tambah sakit. Jadi sekali lagi, insya Allah, karena pada saat suami masih sehat, dan masih sangat membutuhkan hubungan intim, dan kemudian istrinya berikhtiar sekuat mungkin memohon keridhaan Allah, memohon untuk Allah memberikan kekuatan, kenikmatan, kebahagiaan. Itulah tercatat amal solehah kita, masya Allah. Harus minta, jangan langsung terpaksa. Udah, gue udah tua, nggak bisa, karena nanti ada waktu the day-nya itu adalah ya itu tadi ya gairah pasca menopause. Mungkin di atas 60 tuh tadi ya, sebentar lagi Bu.
Ya, insya Allah ya, tapi insya Allah ya, segeralah doa. Ya. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Aisyah. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Anita. Dokter Aisyah, kalau Ya. sudah menopause, apa dibutuhkan suplemen? Ya, suplemen ini sebetulnya memang kita butuh suplemen ya sebetulnya. Kenapa? Karena gaya makan, gaya hidup kita, pola makan ini kan yang kurang banget sebetulnya dengan zaman dulu gitu. Zaman dulu kan makanan-makanan ini nutrisinya sebetulnya lebih terjaga ya zaman dulu. Kalau sekarang karena lebih banyak kolesterol, lebih banyak protein dan sebagainya ya. Makanya kita butuh suplemen terutama untuk mineral. Vitamin D ini penting banget, vitamin D. Ya, terutama untuk kita punya kekuatan tulang, kemudian imunitas, ya, vitamin D itu penting. Makanya salah satu teknik preventif untuk COVID ini vitamin D dosis tinggi kan, ya, dan bisa didapat dari makanan sebetulnya. Tapi karena makanan kita kadang-kadang lambung kita kan semakin kita tua lambung kita agak menyusut gitu ya. Jadi kan makan nggak bisa terlalu banyak lagi, makanya ambil suplemen vitamin D atau dari sinar matahari. Orang bilang selalu sinar mataharinya pagi hari ya, tapi ilmuwan-ilmuwan menemukan bahwa jam 11 siang sampai jam 1 siang itu juga adalah ya bagus untuk ya kulit menyerap vitamin D gitu. Hanya memang kalau kita berjemur ya sebisanya kan dia kena langsung gitu ya. Kecuali muka barangkali daripada nanti angus gosong pakai tabir surya juga dulu gitu ya. Nah, makanya paling asik bagian punggung kita jemur-jemur dikit lah. Atau kalau ibu-ibu yang masih nyuci sendiri atau jemur sendiri, nah itu jam 11 kan udah selesai, udah kering tuh jemuran tuh kan. Nah, waktu ngangkat nah sekalian aja berjemur. Itu dari hal-hal seperti itu yang penting kita tambahkan. Yang repot lagi kalau rumah kita ya tidak ada sinar matahari masuk, itu soal vitamin D. Ya. Kemudian bagaimana dengan hormon-hormonnya? Ini masih pro kontra. Ya, ada yang mengatakan minta aja hormon estrogen sama dokter gitu kan. Ini masih pro kontra gitu. Kalau saya masih mengambil paham yang alami saja. Natural aja. Ya, kenapa? Karena kan hormon bahagia masih banyak, bukan hanya dari estrogen, progesteron. Hormon bahagia ada dari dopamin, dari serotonin, dari oksitosin, dari endorfin. Itu yang kita stimulasi. Ya, dengan cara apa ya? Diomongin. Jadi startnya mulai diomongin. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat, itu betul banget. Sesungguhnya amalan itu gerakan tubuh kita ini disetting dari niatan. Itu tadi dari awal tuh. Yang tadi saya sampaikan ada sistem saraf, baca basmalah, terus ngomong ya Allah saya sehat walafiat ya Allah, saya semakin kuat ya Allah, ya, saya semakin bahagia ya Allah, saya semakin senang ya Allah. Dan kemudian cari juga apa yang passion kita selama ini. Senang berbagi, misalnya senang berbagi macam-macam gitu, makanan kah, atau berbagi ilmu kah yang senang ngajar barangkali, atau berbagi tulisan yang senang menulis, atau berbagi uang yang memang ada uangnya dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kalau saya orang yang termasuk senang natural aja, ya, karena masih pro kontra suplemen-suplemen yang hormonal. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab.